Baik, selamat pagi, shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan saya boleh berdiri di depan teman-teman semua dengan sehat dan kuat. Dan berterima kasih kepada pengurus BEM yang boleh memberikan saya kesempatan untuk berbicara, untuk membagikan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya kepada yang belum kenal. Nama saya Christine, bukan Kak. Asal saya dari Kutai Timur, tepatnya di Desa Longbentuk. Suku saya campur. Mama saya asli Kenyah Lepok Jalan. Bapak saya campuran Dayak Modang dan Dayak Kenyah Lepok Tau. Saya sekarang semester 5. Saya mengambil jurusan Teologi Konsentrasi Pastoral Pelayanan Pemuda. Konsentrasi Pelayanan Pemuda. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Boleh next slide. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Ayat 13 saya, ayat 14 teman-teman semua. Nanti ayat 16 kita sama-sama. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita, namun saya rindu untuk kembali membagikannya kepada kita semua. Kalau kita lihat dari ayat ini ya, konteksnya berbicara tentang khotbah Yesus di bukit kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sana yang ikut mendengarkan khotbah Yesus ini. Orang-orangnya bukan termaksud kita ya, kita nggak sempat. Atau ada yang ikut waktu itu dengar khotbah Yesus? Nggak ada ya. Kalaupun ada, kata Pak Luther itu nggak ada. Karena ini perkiraan tahunnya jauh sekali, sekitar tahun, ada yang bilang sekitar tahun 60 sebelum Masehi, ada yang bilang 70 sampai 90 sebelum Masehi. Jadi tidak dapat diperkirakan, tidak dapat ini dengan jelas ya. Nah, tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang have an impact. Ada yang tahu? Milikilah pengaruh dampak. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana hidup kita harus berdampak di lingkungan sekitar kita. Nah, ayat ini Yesus khotbahkan untuk murid-murid dan orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Kalau kita lihat di awal ayat ya, Yesus pakai istilah garam dan terang. Nah, kata ini dipakai Yesus hanya sebagai kata kiasan atau kata metafora, karena kalau kita lihat juga dari fungsi atau kegunaan kata garam dan terang ini sangat efektif ya untuk membantu orang-orang memahami pengajaran Yesus waktu itu. Boleh next slide? Kalau kita kembali melihat ini garam, fungsinya sebagai pengawet makanan, bukan hubungan. Kalau hubungan nggak bisa diawetkan pakai garam. Dan pemberi rasa. Kalau kita lihat lagi, fungsi terang itu membantu kita untuk melihat dalam kegelapan ya. Jadi ayat ini dimaksudkan agar orang-orang percaya waktu itu bisa menjaga standar moral dan etika yang tinggi. Seperti garam ini ya. Seperti garam ini, pengawet makanan itu sama aja dengan mencegah pembusukan. Nah, orang-orang waktu itu Yesus harapkan juga untuk bisa mencegah kerusakan moral pada waktu itu.
Nah, pertanyaannya, apakah masih relevan untuk kita semua menjadi garam dan terang di lingkungan kita sekarang? Masih ya? Jadi ditujukan bukan hanya lagi kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi juga untuk kita sekarang. Jadi hari ini kita akan belajar dari 2 poin dari mengapa hidup kita harus berdampak. Mengapa hidup kita harus berdampak? Next. Yang pertama itu ialah untuk membawa hal positif. Mengapa hidup kita harus berdampak? Agar hidup kita bisa membawa hal-hal positif di lingkungan kita, di kampus kita ini, di asrama, keluarga, bahkan kepada orang-orang yang baru pertama kali kita temui. Kita harus mampu membawa dampak dan pengaruh kepada mereka. Mungkin kalau misalnya teman-teman kita di kampus, di asrama itu udah biasa ya, mereka udah kenal kita. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang baru kita temui? Kata firman Tuhan, kita harus bisa memberi rasa seperti garam yang memberi rasa pada makanan. Begitu juga dengan hidup kita, harus mampu memberi dan membawa pengaruh teladan positif bagi semua orang. Mulai dari tindakan kita, mulai dari perkataan kita, sifat kita. Kita lihat apakah apa yang orang lain rasakan dari tindakan kita itu. Dari perkataan kita, dari pikiran kita, apa yang orang rasakan? Apakah orang merasa nyaman dengan kelakuan kita? Apakah orang merasakan ada sukacita, damai sejahtera, atau malah orang tidak mengharapkan kita untuk ada? Ada satu ilustrasi ya, saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Next slide. Ada yang tahu ini makhluk apa? Jangan sebut nama temannya dong. Nyamuk. Aduh. Oke, nyamuk ya. Saya mau tanya, siapa yang lebih lama hidup? Nyamuk ini atau kita semua? Manusia. Manusia ya. Coba tolong anak IPA kasih tahu berapa sih umur nyamuk nih? Berapa lama dia bisa bertahan hidup? 1 tahun kah? 2 tahun? Oke. Umur nyamuk ini dia hanya bertahan selama 8 sampai 10 hari. Itu maksimal. 8 sampai 10 hari. Itu pun nggak nyampe kalau misalnya dia udah terlanjur obesitas karena darah-darah kita ya. Nggak sampai 8 sampai 10 nggak sampai 8 10 hari itu udah meninggoy dia. Nah, kalau kita lihat tubuh kita ini besaran mana? Kita tahu nyamuk. Kita yang lebih besar daripada nyamuk. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Ketika nyamuk itu sudah hinggap di tubuh kita, mau di tangan, di kaki, dimanapun itu, terus dia menyuntikkan muncungnya itu, mengambil darah kita, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada kita? DBD ya. Bisa tanya sama teman-teman yang udah pernah kena ya. Demam berdarah. Bahkan yang paling parah kita bisa mati karena DBD itu. Nah, DBD ini kan ditinggalkan oleh nyamuk bagi diri kita. Walaupun habis dia gigit kita itu dia langsung mati. Tapi teman-teman lihat pengaruh yang dia bisa berikan pada tubuh kita. Sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, yang saya mau kasih tahu juga ialah nyamuk yang umurnya hanya beberapa hari ini saja bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Walaupun ya nyamuk-nyamuk itu tadi langsung mati, tapi lihat apa yang bisa dia tinggalkan bagi kita. Nah, kita lihat diri kita. Sudah berapa lama kita hidup? Kalau saya 20 tahun. Mungkin teman-teman ada yang lebih lama lagi ya daripada saya. 20 tahun. Dan bahkan berapa lama lagi kita akan hidup setelah ini? Kata Alkitab mungkin 80 tahun ya, bukan mungkin. 80 tahun kalau kata Alkitab. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan dan tinggalkan bagi orang lain? Terlebih lagi kepada orang-orang yang baru kita temui. Apa yang mereka bisa rasakan dari diri kita? Kesan pertamanya itu apa?
Apakah mereka langsung bisa melihat kasih Allah itu dalam diri kita, atau mereka langsung bisa melihat karakter Yesus itu melalui diri kita, atau malah sebaliknya? Kalau bukan karakter Yesus berarti karakter siapa? Ib ya. Karakter Ib. Nah, guys, nyamuk hanya butuh 8-10 hari untuk memberikan pengaruh bagi orang lain. Kita sudah Tuhan kasih umur panjang-panjang untuk kita. Jadi gunakan umur itu untuk memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi orang di sekitar kita. Tentunya semua berpusat kepada Tuhan ya. Jangan mengeluh untuk mau jadi orang baik. Jangan katakan bahwa sekarang ini udah gak ada orang baik. Nah justru itu kita harus jadi orang yang baik. Harus bisa memberikan pengaruh itu. Yang kedua, kita belajar mengapa hidup kita harus berdampak. Next. Karena hidup kita ini sebagai cerminan Yesus. Kita bisa kembali lihat di ayat 16 ya. Katanya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, di sini Yesus menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk membiarkan terang mereka itu bersinar di hadapan orang lain. Ini berarti mereka harus mampu memperlihatkan iman mereka kepada orang-orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Bukan hanya memperlihatkan iman ya, tapi memperlihatkan tindakan mereka, memperlihatkan karakter mereka yang seharusnya baik, mencerminkan Yesus, menjadi teladan bagi semua orang. Teladan sudah dikhotbahkan ke Amel ya minggu lalu ya, tentang bagaimana kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Jadi teman-teman, saya yakin dan percaya pasti sudah tahu teladan apa saja yang harus teman-teman praktekkan dalam kehidupan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Yesus mau terang kita juga bercahaya di depan orang. Terang ini bukan hanya berbicara tentang cahaya yang dipantulkan oleh matahari, bukan hanya tentang cahaya yang dipantulkan oleh lampu, tetapi terang yang dapat membuat orang lain melihat Yesus dari kegelapan dunia. Dunia gelap nggak? Dunia gelap karena dosa ya. Kalau kita lihat dari sisi, kalau misalnya dari terang ya terang ini matahari. Cuman kita bukan berbicara tentang itu tadi, bukan berbicara tentang matahari dan lampu. Tapi kita melihat bahwa dunia ini sedang gelap karena iblis, karena dosa-dosa manusia. Jadi kita harus mampu menjadi terang itu, supaya orang bisa melihat Yesus dari kegelapan dunia ini melalui diri kita. Yaitu tadi ya, dengan bagaimana mereka dapat melihat Yesus itu ya dari tindakan kita tadi, dari moral kita yang baik. Lalu selanjutnya dibilang apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, di sini Yesus mendorong murid-muridnya untuk melakukan perbuatan baik yang mencerminkan karakter dan kasih Allah. Perbuatan baik ini mencakup berbagai tindakan positif. Contohnya, teman-teman juga sudah pasti tahu, kasih, kebaikan, kemurahan hati, keadilan, dan integritas. Dan masih banyak hal lain lagi ya yang bersifat positif. Nah, kita juga dipanggil untuk hal itu. Bukan hanya Tuhan suruh murid-muridnya pada waktu itu, bukan hanya mereka maksudnya. Bukan hanya orang-orang yang mendengarkan khotbah itu, tetapi juga kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang bisa mencerminkan karakter Yesus dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita baik kita ini. Lalu dikatakan juga dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sini poinnya ya. Nah, ternyata tujuan akhir dari semua yang Yesus ajarkan kepada kita, mulai dari perbuatan baik, melakukan hal-hal yang positif, itu adalah agar orang lain melihat dan mengenali juga kebaikan Allah melalui tindakan orang percaya. Orang nggak akan bisa lihat Allahnya langsung ya, nggak bisa lihat Yesusnya langsung. Kita juga nggak lihat ya. Tapi kita bisa memancarkan, kita bisa kasih tahu Yesus itu seperti apa sih melalui diri kita.
Dan dengan melihat perbuatan baik tersebut, orang lain pasti akan terdorong memuliakan dan memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan mencari keuntungan sendiri, tetapi kita lihat nama Tuhan yang harus di atas. Tadi kami habis kuliah, Pak Dilius bilang gini, Tuhan itu 90%, kitanya yang 10%. Artinya Tuhan itu memang harus lebih tinggi dari kita. Kita berbuat baik supaya orang melihat Tuhan, bukan melihat kita. Jadi ketika teman-teman berbuat baik, jangan pernah berpikir orang akan menyanjung, jangan pernah berpikir dan pengen orang tuh menyanjung saudara. Oh dia baik, dia seperti ini. Tapi saudara harus punya motivasi yang benar, yaitu dengan saya berbuat baik karena Tuhan. Saya mau menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan kepada semua orang yang belum percaya. Kesimpulannya bagi kita semua, hidup kita diharapkan dapat menjadi garam di tengah orang-orang dan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Jagalah identitas saudara-saudari dan saya juga ya, sebagai anak Tuhan, dengan memelihara moral dan mampu memberi dampak serta pengaruh baik bagi semua orang, agar hidup kita bisa menjadi saksi dan petunjuk bagi orang lain menuju kepada kebenaran, terutama kepada kita semua ya. Kita di sini sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil khusus menjadi seorang hamba Tuhan dan dibentuk di tempat ini. Ketika saudara terjun ke dalam pelayanan, kembali ke gereja saudara, yang orang tahu ialah saudara adalah mahasiswa teologi. Saudara-saudari adalah orang-orang yang belajar tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Yang dituntut adalah karakter saudara, kemampuan pengetahuan saudara. Jadi ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi mereka itu ya, melalui tindakan kita, moral kita atau karakter kita yang ternyata orang lihat masih sama saja seperti jemaat yang lain gitu. Jadi itu bahaya ya kalau sampai kita tidak bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang lain. Jadi setidaknya 4 tahun kita di sini kita sudah bisa dibentuk, kita diproses menjadi orang-orang hebat, orang-orang hebat maksudnya orang-orang hebat untuk Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi mari kita sama-sama hari ini dan seterusnya berusaha memperbaiki hidup kita yang masih kita rasa salah. Kita memang manusia yang lemah, kita memang manusia yang terbatas. Tapi ketika saudara-saudari kita semua mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang memiliki karakter seperti karakter Yesus dan memberikan dampak bagi semua orang, percaya Tuhan pasti mampukan saudara, asal saudara jangan mengeraskan hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk waktu kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk membawa hidup kami berdampak dan memiliki pengaruh bagi orang lain, terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Mampukan kami Tuhan, kami terbatas, namun kami percaya ya Bapa, Tuhan akan terus memampukan kami sehingga kami mampu menjadi orang-orang seperti yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan doa kami tutup perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.